Ini. Kejadian 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Keluarga Lango. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ayat 5, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak terkejar. Ayat 6, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat 7, didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Keluarga Kalangi. Siapa? Ya. Siapa? Pipi? Amin. Ketika ayat yang ke-8, ketika Debora inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Ayat 9, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Keluarga Mau. Ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Ayat 11, lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Keluarga Limbong. Ayat 12, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Omili. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Keluarga Tadjin. Ayat 15, Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Ayat 16, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Lanjut. Udah ya? Tunggu. Sedang ayat 17, sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kudapat. Ayat 18, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian diberikan dalam nama
Koni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ayat 19, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tubuh di atas kuburnya, itulah kubur Rahel sampai sekarang. 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Bukit Eder. Kembali ke Pak Pendeta. 22a. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, bukit ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Anak-anak Yakub, Ishak mati. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlah. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Lanjut. Ke Pak Langu ya? Keluarga Langu. Adalah belum buka suara. Dan anak-anak Bilha budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Aser. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. Ayat 27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ayat 28, adapun umur Ishak 180 tahun. Ayat 29 sama-sama. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkan dia. Baik, terima kasih. Kita sudah membaca pasal 35 ini dan mungkin kita akan merangkum ya dari pasal 35 ini dari perikop pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kita lihat dari Kejadian 35 ini sebenarnya cuma sedikit ya, hanya sampai dengan 29 ayat. Tetapi perikopnya cukup banyak ya, ada 4. Tapi di sini yang penting kita perlu pelajari tentang apa? Tentang bagaimana maksud dari Alkitab ini tentang perikop per perikop ini ya. Kalau saya boleh menjelaskan di perikop pertama ini kita sudah baca tadi ya, bagaimana Allah menginginkan Yakub kembali ke Betel ya, ke Betel untuk apa? Untuk mendirikan mesbah di sana. Pelajaran dari ayat pertama ini sebenarnya ini Allah mengingatkan Yakub ya, mengenai nasarnya bahwa kalau kita baca dalam Kejadian 28 di ayat 20 dan 22, Yakub sebenarnya telah bernasar bahwa ketika dia memperoleh keselamatan dari ketika Allah menyertai dia, melindungi dia dan mencukupi kebutuhannya dan dia bisa pulang dengan selamat, maka inilah nasihat Yakub ya, maka ia akan mendirikan rumah Allah ya, Namun kita lihat nasihat ini belum terlaksana. Kemudian di Kejadian 31 ayat 13 ini diingatkan lagi oleh Allah ya, bahwa Yakub disuruh pulang untuk apa? Untuk memenuhi nasihatnya itu ya, Nah akhirnya terwujudlah di Kejadian 35 ini ya.
Di ayat 1 ini dikatakan bahwa Allah menghendaki Yakub untuk apa? Untuk pulang ke Betel ya, untuk pulang ke Betel dan mendirikan apa? Mendirikan mezbah di sana ya, mendirikan mezbah di sana. Nah, kalau kita lihat dari perikop pertama ini adalah satu bentuk penurutan Yakub atau kesetiaan Yakub kepada siapa? Kepada Tuhan ya, kepada Tuhan ya. Bagaimana sudah berkali-kali diingatkan, akhirnya Yakub apa? Yakub melakukan apa? Melakukan nazarnya itu. Kalau saya melihat di sini bahwa mungkin Yakub apa? Lupa atau bagaimana tidak? Ya, kita tidak tahu. Tapi di sini Allah apa? Allah tidak pernah apa? Tidak pernah lupa akan janji seseorang ya, akan janji seseorang. Jadi Allah selalu apa? Selalu ingat. Makanya kalau kita lihat dari pelajaran pasal 35 ini, jangan kita apa? Jangan kita mudah apa? Mudah berjanji tapi tidak apa? Tidak gampang apa? Tapi susah untuk apa? Untuk merealisasikan ya. Seperti Yakub ini ya, sudah berapa kali dia berjanji tapi apa? Baru dia bisa tepati. Tetapi Allah itu apa? Tetap mengingat ya, mengingat janji Yakub ini, sehingga selalu diingatkan Yakub ini ya akan apa? Akan janjinya. Nah, itu satu hal yang menarik yang kita bisa lihat dari pelajaran ini. Kemudian kita lihat ini juga sebagai ujian iman bagi Yakub ya. Ujian iman bagi Yakub. Kenapa saya katakan ujian iman bagi Yakub? Kita tahu bahwa pada saat Allah mengatakan bahwa dia harus kembali ke Betel, kita tahu bahwa pada saat itu memang ya, kita baca di dalam Kejadian 34 terjadi apa? Terjadi permusuhan ya antara Yakub, keluarga Yakub dengan siapa itu yang waktu itu melakukan apa? Kalau dikatakan di sini dari ya, dengan orang dari Sikem ya, orang dari Sikem ya. Kita tahu ceritanya di dalam Kejadian 34 itu bagaimana anak-anak Yakub apa? Membunuh orang-orang Sikem ya, orang-orang Sikem, sehingga terjadilah apa? Terjadilah permusuhan. Nah, ini ujian iman juga bagi Yakub ketika dia harus apa? Harus keluar dari situ ya. Harus keluar dari situ karena dikatakan bahwa Yakub pada saat terjadi peristiwa itu, mereka dalam apa? Dalam persembunyian untuk menghindari kejaran dari orang-orang Sikem ini ya. Sehingga ini ujian iman juga bagi keluarga Yakub untuk bisa pergi ke Betel mengikuti apa yang telah Tuhan perintahkan. Nah, akhirnya Yakub apa? Lakukan itu dan dia apa? Siap untuk menghadapi segala risikonya. Tapi puji Tuhan, ternyata dengan keberanian dan kesiapan mental Yakub, akhirnya Tuhan melindungi mereka ya. Tuhan melindungi mereka, dan di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa orang-orang Sikem tidak mengejar mereka ya, tidak mengejar mereka. Ya, mungkin cara Tuhan ya untuk melindungi mereka, tetapi yang jelas Yakub dan keluarganya bisa sampai di tanah Betel ya, di tanah Betel. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di perikop pertama ini juga salah satu bentuk apa? Penyucian diri Yakub dan keluarganya ya. Bagaimana selama mereka berada di lingkungan orang-orang kafir ya, mungkin banyak pengaruh-pengaruh kekafiran yang mereka dapatkan ya. Contohnya tadi kita bisa baca bahwa Yakub menginginkan semua keluarganya untuk apa? Untuk membuang dewa-dewa seperti perhiasan dan lain-lain sebagainya yang merupakan berhala-berhala ya, merupakan berhala-berhala. Nah, ini adalah salah satu
penyucian diri bagi keluarga Yakub untuk apa? Untuk melepaskan, ya, melepaskan keberhalaan itu, dan mereka fokus untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Nah, ini dari perikop pertama ini adalah satu pelajaran penting bagi Yakub, bagaimana Allah ingin apa? Ingin mengeluarkan Yakub dari pengaruh-pengaruh kekafiran itu, ya, dari pengaruh-pengaruh kekafiran itu, sehingga Allah menuntun Yakub untuk dan keluarganya untuk apa? Untuk bisa sampai di Betel, ya, di tanah leluhur mereka, ya, di tanah leluhur mereka. Selanjutnya kita lihat setelah mereka sampai di tanah Betel dan mereka fokus untuk menyembah Tuhan, banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yakub, ya. Kalau kita baca di dalam perikop kedua, perikop ketiga, dan perikop keempat, sebenarnya itu tidak ada kaitannya sebenarnya kalau saya boleh sampaikan di sini, tapi mungkin ini bisa juga kita jadikan bahan diskusi kita nanti, karena kalau saya baca dari referensi sini bahwa perikop kedua ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perjalanan Yakub ke Betel, ya, perjalanan Yakub ke Betel. Bagaimana dikatakan bahwa di dalam perikop 2 ini tentang apa? Tentang kelahiran Benyamin dan Rahel mati, ya, dan kematian Rahel, kemudian anak-anak Yakub dan Ishak mati, anak-anak Yakub dan Ishak mati. Oh, ini ada 3 perikop, ya, maaf, bukan 4, di 3 perikop. Tetapi yang menjadi bahan pelajaran kita pada malam hari ini, di dalam perikop pertama ini, selain menyinggung tentang apa? Tentang penurutan Yakub atas perintah Tuhan, kita juga melihat bahwa ada satu sosok yang diceritakan di sini tentang yang diceritakan dalam Alkitab ini, yaitu seorang yang bernama Deborah, ya, Deborah, ya. Ini menarik juga, perlu kita ketahui kenapa Deborah bisa diceritakan di dalam Alkitab ini. Ya, memang satu kesedihan juga bagi Yakub, ya, ketika Deborah ini meninggal. Ketika Deborah meninggal, tetapi yang menjadi satu kesedihan Yakub itu bahwa Deborah adalah, walaupun dia sebagai inang, ya, sebagai pengasuh dari Ribka, tetapi dia apa? Dia sangat setia, ya, sangat setia kepada Yakub, dan dia juga apa? Setia kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Ini yang dicatat tentang apa? Tentang kesaksian Deborah ini, ya, bagaimana dia apa? Dia juga Deborah ini, ya, walaupun dia sebagai seorang pengasuh, dia juga setia kepada Tuhan, dan Yakub pun apa? Tidak pilih kasih, ya. Walaupun dia seorang pengasuh, tapi dia tetap menghargai, ya, menghargai Deborah ini, bahkan apa? Dibikinkan dikuburkan di satu tempat dan diberi apa? Dan dibuat satu tanda atau tugu, ya. Dan dikatakan di situ dikatakan bahwa istilahnya dikatakan bahwa orang di bawah pohon besar penangisan, ya. Artinya ini satu kesedihan bagi Yakub bahwa dia juga merasa kehilangan akan kematian Deborah. Nah, selanjutnya di dalam perikop berikutnya tentang apa? Tentang Benyamin, ya, tentang Benyamin. Ini ada satu hal yang menarik kalau kita lihat di dalam perikop 2 ini, bagaimana menceritakan tentang apa? Tentang tentang Benyamin ini, ya. Nah, ini juga
kematian Rahel, ya, kematian Rahel ini juga membuat kesedihan bagi Yakub. Karena apa? Karena ketika dia melahirkan Benyamin, akhirnya Rahel ini meninggal, ya. Rahel ini meninggal, sehingga ini juga menjadi kesedihan bagi Yakub. Satu hal yang menarik yang saya lihat di sini, bagaimana Rahel dan Yakub memberikan nama, ya, memberikan nama kepada bayinya ini. Pada saat Rahel menjelang ajalnya, dia ingin memberikan nama kepada bayinya ini Ben-Oni, ya, Ben-Oni, artinya bahwa anak kesukaran, ya. Memang pada saat Rahel mau melahirkan Yakub ini, melahirkan Benyamin ini, memang sangat susah, menderita sekali, ya, sangat menderita, sehingga inilah yang menjadi menjadi ajal bagi Rahel, sehingga dia tidak bisa melihat Benyamin lahir, tapi Benyamin pun lahir dengan selamat. Dan ini dia menginginkan bahwa anak ini diberi nama anak kesukaran. Tetapi berbeda dengan Yakub, bahwa nama yang diberikan nama oleh Rahel itu sebenarnya tidak tepat, ya, atau tidak bijaksana. Lalu Yakub menggantinya dengan nama Benyamin, ya, Benyamin, ya, artinya anak tangan kananku, ya, atau anak yang kusayangi. Nah, ini maksud dari dari arti kata tadi, ya, dari kata tadi. Sehingga walaupun mengalami kesedihan, tetapi Yakub juga mendapatkan berkat seorang keturunan, yaitu bernama Benyamin. Selanjutnya di dalam perikop yang ketiga, ini tentang anak-anak Yakub dan Ishak, ya. Saya ingin fokus tentang bagaimana di pasal yang ke-22 ini dikatakan bahwa ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, bundik ayahnya, dan kedengaran hal itu kepada Israel. Nah, saya ingin fokus ke ayat ini. Pertanyaannya, kenapa hak kesulungan itu jatuh kepada keturunan Yusuf, bukan keturunan Yakub, ya. Nah, inilah awal mulanya, ya. Inilah awal mulanya bagaimana satu pelanggaran yang dibuat oleh keturunan keturunan Yakub, yaitu Ruben, yaitu anak Yakub. Jadi kalau kita lihat dari silsilah ini, bahwa Ruben ini adalah anak-anak dari Lea, ya, dari Lea, ya. Nah, kenapa hak kesulungan ini jatuh kepada anak-anak Rahel? Ya, itu tadi, karena sebenarnya kalau kita lihat dari silsilah ini, sebenarnya Ruben ini yang memperoleh berkat untuk memperoleh hak kesulungan. Tetapi karena satu hal, ya, tadi kita sudah baca di ayat yang ke-22, nah ini Allah tidak berkenan, ya, Allah marah, ya, istilahnya Allah marah, dan akhirnya hak kesulungan itu diberikan kepada keturunan dari anak-anak Rahel, ya, yaitu Yusuf. Nah, dari perikop kedua dan ketiga ini sebenarnya menceritakan satu kesedihan Yakub ditinggal mati oleh orang-orang kesayangannya, ya, sebenarnya. Bagaimana tadi Deborah, kemudian Rahel, dan yang terakhir adalah Ishak, ya. Orang-orang yang sangat disayangi ini ini meninggalkan mereka, ya, meninggalkan Yakub, ya, meninggalkan Yakub. Ini salah satu bentuk kesedihan bagi Yakub. Nah, jadi walaupun berkat itu, kesetiaan itu menjadi bagian Yakub, ya, kepada Tuhan, tetapi Yakub pun tidak terlepas juga dari penderitaan, ya. Ya, contohnya tadi ketika dia mendapat berkat perlindungan dari Tuhan dan dia setia kepada Tuhan, dan kesetiaan itu merupakan satu hikmat, satu
kasih yang diberikan pada Tuhan, tetapi mereka dan keluarganya juga tidak terlepas dari penderitaan. Sebagai pelajaran kita di dalam perikop ini menunjukkan bahwa sekalipun diri kita sebagai seorang anak Tuhan yang taat dan mendapat berkat dari Tuhan, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga penderitaan dan kesukaran yang kita alami ya. Karena itu ketika kita mengalami banyak penderitaan dan kesukaan atau kesedihan, tetaplah setia untuk tetap ikut kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita seperti perjalanan Yakub dan keluarganya. Walaupun banyak mengalami kesukaran, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Ya, mungkin itu saja pelajaran kita yang saya bisa jelas sampaikan pada malam hari ini di pasal yang ke-35 ini. Dan selanjutnya ada yang mau melengkapi atau mungkin menambahkan, saya persilakan dan saya serahkan kembali ke ibadah Zoom ini. Boleh dari Pak Pendeta mungkin? Kita lihat kalau di dalam pasal 35 ini bagaimana kepemimpinan Yakub terhadap keluarga dan orang-orang yang ada di rumahnya ya. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Beli mengenai nasar Yakub itu ya, Tuhan memerintahkan Yakub ke Betel. Selain juga dari itu nasarnya, itu juga adalah bagaimana Yakub dan keluarganya ini sudah ada masalah ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, masalah dengan bangsa-bangsa sekelilingnya perihal dia membunuh ya, Lewi dengan Simeon ini membunuh Sikem dan orang-orang lelaki yang ada di Sikem. Dan kelihatan di sini bagaimana kepemimpinan Yakub itu terhadap keluarganya setelah sampai dia memerintahkan kepada orang-orang yang ada di rumahnya itu melepas anting-antingnya, ya, perhiasan-perhiasannya atau ilah-ilah lain yang ada di dalam rumah itu, kemudian dikuburkan. Itulah contoh kepemimpinan dari Yakub terhadap keluarganya. Nah, kemudian bagaimana juga kematian dari Rahel sebagai sebagai jantung hatinya. Dialah perempuan pertama yang disukai oleh Yakub. Ya, kematian Rahel oleh karena kelahiran dari Benyamin. Betapa sedihnya itu ya. Sebelum kesedihan itu surut, datang lagi kedukaan ya, yaitu Ishak mati pada umur 180 tahun itu ya. Jadi kesedihan dari Yakub ini double lah ya istilahnya. Namun begitulah sebagai orang atau
nenek moyang dari umat-umat Allah yang dijanjikan, ya, bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Abraham, kemudian Ishak, Yakub, ya, sehingga pada saat-saat raja-raja, ya, seperti Raja Daud itu terkenal sekali bahwa Tuhan menyatakan janjinya itu selalu disebut-sebut, ya, kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan salah satunya Allah Yakub. Ya. Jadi inilah yang menjadi pelajaran yang saya dapatkan dari buku Kejadian pasal yang 35 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin yang lainnya dari Pak Darius. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan dua hal yang mungkin juga tadi sudah disampaikan baik itu oleh Pak Teguh maupun Pak Pendeta. Yang pertama, sehubungan dengan ayat 2, ini memberikan suatu pelajaran kepada kita bahwa ketika kita datang menghampiri Allah, datang kepada Allah, maka tentu kita membutuhkan suatu persiapan hati, persiapan diri kita. Dan ini terus berulang-ulang, ya, di dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka mau menghampiri Tuhan, menghadap Tuhan, maka Musa selalu katakan, bahkan Yosua juga katakan, persiapkanlah dirimu. Karena kita akan apa? Akan bertemu dengan Tuhan. Persiapkanlah dirimu, karena akan terjadi satu peristiwa di tengah-tengah kamu. Itu selalu berulang-ulang. Persiapkanlah dirimu, karena kita akan menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Itu selalu apa? Selalu ditekankan dari waktu ke waktu untuk mempersiapkan diri kita ketika kita menghampiri Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan khusus kepada kita maupun anak-anak kita, bahwa pengorbanan orang tua itu luar biasa. Ya, pengorbanan orang tua itu luar biasa. Bahkan, ya, bisa mengalami kematian sama seperti Rahel yang pada waktu melahirkan Benyamin. Untuk itu, maka tentu kita sebagai anak-anak, ya, kita harus menghormati, ya, teristimewa ibu kita, ya, teristimewa ibu kita yang dengan susah payah melahirkan apa? Melahirkan kita. Ini sebuah pelajaran yang sangat apa? Sangat penting sekali bagi kita, ya. Kecuali, ya, saya selalu katakan, kecuali kalau orang tua itu justru meminta kita melakukan sesuatu yang apa? Yang tidak baik, yang jahat, yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi itu pun kita tetap menghargai dia sebagai orang tua, bukan menghargai tabiatnya, bukan menghargai apa yang dia lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi kita tetap menghargai dia sebagai orang tua, karena betapa luar biasa orang tua itu berkorban untuk apa? Untuk kita. Kita lihat di sini, Rahel mengalami apa? Kematian oleh karena melahirkan Benyamin. Ini sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Oh ya, yang berikut, bahwa di antara ke-12 anak Yakub, ya, di antara ke-12 anak Yakub yang menonjol adalah Yehuda, ya, karena dari keturunan Yehuda lah lahir apa? Lahir Yesus Kristus. Mungkin itu saja tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darius. Mungkin dari Pak Willy. Ya, kalau saat
kelahiran Benyamin, ya. Kemudian Rahel meninggal. Ini kalau kita lihat di situ, sebelum dia meninggal, Rahel memberi nama Bin-Oni, ya, yang artinya anak kesedihan, anak kesedihan. Dan ini barangkali melambangkan penderitaan orang tua, ibu, khususnya ibu, ya, khususnya seorang ibu yang melihat anak-anaknya yang yang sulit diatur, ya. Artinya bahwa itu juga akan membebani orang tua, ya, khususnya ibu. Kemudian memang keluarga Yakub ini banyak masalah, kan? Ya, itulah efek dari berpoligami, ya. Satu istri saja ada masalah, apalagi kalau banyak istri. Ya nggak, Pak Tugu? Ya, satu istri aja banyak masalah, apalagi kalau banyak istri, kan? Ya, jadi ini juga membebani siapa? Membebani Rahel, ya. Makanya pada waktu dia sebelum meninggal, dia memberi nama anaknya itu anak kesedihan, itu, ya. Artinya bahwa inilah inilah gambaran dari penderitaan seorang seorang ibu. Nah, itulah sebabnya anak-anak kita jangan bikin susah ibu, ya. Ini, jadi anak-anak kita yang bikin susah itu jangan bikin susah ibu. Kalau disuruh ibu, ya lakukan itu, jangan banyak ngomel. Itu hanya membuat penderitaan bagi orang tuamu di masa tua nanti. Tetapi Yakub memberi nama Benyamin. Nah, ini Yakub memberi nama Benyamin artinya anak tangan kanan atau anak kekuatan. Nah, ini. Ya, inilah beda antara pola pikir laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Yakub dia tidak akan terbawa, walaupun dia banyak penderitaan, tetapi dia tidak akan dibawa oleh oleh kesedihan itu atau penyesalan itu. Jadi dia memiliki pemikiran yang positif, yaitu ya udah, memang banyak masalah, tetapi selalu semangat, itu maksudnya, ya. Jadi memberi nama Benyamin artinya walaupun banyak kesulitan karena penyesalan, karena kesalahan masa lalu, tetapi Yakub mengajarkan kita untuk untuk selalu semangat, ya, semangat di dalam Tuhan. Makasih. Ya, makasih Pak Li. Ya, selanjutnya dari keluarga, sebelum ke keluarga Kalang ini, anak muda nih, Yanti. Ini ada Yanti, ini ada Sevin, mungkin ada yang lainnya. Boleh kita belajar firman Tuhan di malam hari ini untuk bagaimana menurut kita tentang perikop pasal 35 ini. Saya persilakan, anak muda. Oke lah, nah anak muda mendengar aja dulu, ya. Baik, keluarga Kalangi, mungkin ada tambahan? Saya persilakan. Cukup kali ini. Nah, dari Bu Desi, keluarga Rajin. Udah cukup tadi. Tapi tadi mendengar dari Papennya tentang kepemimpinan yang di Yakub, kan, untuk aplikasinya untuk diri kita sendiri. Jadi untuk memimpin diri kita sendiri untuk lebih baik kadang agak sulit, ya. Untuk menjadi untuk misalnya nih, untuk KPA, misalnya pagi-pagi bangun urus ini, kadang itu juga suka ada pergumulan gitu. Harus ini, harus itu. Jadi ya untuk lebih semangatnya lagi, kita diingatkan lagi akan firman-firman ini. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Oke, mungkin ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita boleh mengambil satu pelajaran yang baik dari pasal 35 ini, ya.
Tadi sudah banyak yang memberikan masukan tambahan bagaimana sosok seorang Yakub ya, sosok seorang Yakub walaupun dihadapkan dengan berbagai macam kesusahan, macam penderitaan yang mungkin bukan dia sendiri yang melakukan tetapi juga anak-anaknya, kita lihat bagaimana Tuhan juga masih memelihara keluarga ini ya, dan juga sosok Yakub yang tetap tetap tegar ya, tetap tegar dan tetap setia untuk untuk menyembah Tuhan ya. Ya, itu yang kita bisa lihat, yang kita bisa ambil pelajaran yang baik dari seorang Yakub ya. Itu saja. Baiklah, saya serahkan kepada, kalau sudah tidak ada lagi, saya serahkan kepada pemimpin acara.